Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Ya, di sini ada yang namanya Mas Bayu, yang tamu lama. Pak Haji masih ingat Pak Haji, Mas Bayu tahun 2013. Ayo sini ke depan deh, testimoni apa yang sudah terkabul. Yuk bantu saya biar teman-teman juga dong. Bisa ini. Pasien 2013. Pasien 2013 sudah banyak hajat yang terkabul. Iya, saya Nur Mas. Ya, saya pasien 2008. Iya, silakan. Iya, Bos. Ya, Mas Bayu coba. ini pasien dari 2013. Coba. Mungkin dulu 2013 tidak sebanyak ini kali ya pantangan nama ininya, dan nggak ada ilmu-ilmu kearifan lokal ya. Coba Mas Bayu kok bisa datang lagi ke sini? Apa yang mengantarkan Mas Bayu ke sini lagi? Ingat Sambil kenalan ke teman-teman kita ini yang baru-baru nih. Dulu Mas Bayu datang ke sini kapan? Hajatnya apa? Sampai terkabul, ngilang, sekarang datang lagi. Sok mangga, sok silakan. Assalamualaikum Yuk, kita warahmatullahi simak. wabarakatuh. Ya, Pandu. silakan Mas Bayu. Simak. Man, shoot man. Perkenalkan, nama saya Bayu. Waktu itu sekitar tahun 2013, mungkin di bulan-bulan Oktober November lah. Ya, pas 10 tahun waktu itu saya bekerja di perusahaan salah satu di Sentul. Alhamdulillah waktu itu keadaan keluarga saya dan istri sedang cekcok berat, anak-anak masih kecil-kecil. Ada teman kantor, waktu itu belum ada YouTube, Belum ada YouTube dan belum ada TikTok. masjid ini. Belum ada 2013 dulu. Saya belum, juga masih pedok itu. Pertama Belum kali ada datang gedung ini. Iya, hari ini saya bingung. Ini belum ke tempat- sana juga belum. Untung Angkatannya masih di sana. Kiai Yusuf Ya, Mansur. bareng Iya, Pak saya lihat. Yusuf Mansur. Pak Kiai Yusuf Iya, Mansur. 2013 itu. Saya lihat Iya. ini tempat bingung banget, carinya hampir nyasar. Jalan juga masih di sana dulu ya. Iya betul. Di sana. Masjidnya masih Iya. bener sama. Nah waktu itu saya diajak sama teman kantor ke Haji Embe. Haji Embe apa ya? Oh, anak Ya, dulu yatim. namanya terkenalnya Haji Mbe. Haji Embe dulu. Iya. Karena banyak Mbe-nya dulu ya Pak Haji ya. Iya. Nah waktu itu datang, saya ingat banget cuma 2 kali saya datang waktu itu. Yang saya ingat waktu itu keadaan saya sangat-sangat sulit. Pekerjaan saya waktu itu udah manajer, cuman perusahaan itu banyak ngebully lah. Dia kalau orang baru tuh dia nggak suka, banyak lah rintangan-rintangan. Istri saya juga waktu itu mantan istri ya, kurang baik. Akhirnya anak-anak masih setahun, ada yang waktu itu setahun dan kedua tuh baru lahir juga. Istri saya juga nggak di rumah, keluar rumah, wah banyak banget kan, pusing. Pokoknya benar-benar keadaan lagi rumit lah. Kerjaan juga baru dapat kerja. Nah, datang ketemu Pak Haji waktu itu, alhamdulillah duduk di ruangan Pak Haji. Di situ. Saya Masih lihat di situ. bawah. Ya, di bawah. sama Depan teman saya pohon mangga. diajak, kebetulan Depan mangga, depan. ya, Ya. teman saya Kantornya masih bilik. Masih Di bilik. bawah pohon mangga. Bawah pohon mangga. Kalau kita privat, tikusnya lari-lari. Nah, tikusnya di belakang Pak Kelihatan. Haji. Lewat-lewat tikusnya yang gede-gede Lewat. itu tuh. Pada ini, pada jalan-jalan. Ya. Sekarang udah bagus, yang bangun di rootnya BTPN. Masya Bang BTPN di rootnya, Bang BTPN. Ini juga yang bangun di rootnya Bang BTPN. Kalau masjid yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur. Yuk lanjut. Nah, waktu itu ngobrol, nggak banyak cerita sama Pak Haji waktu itu. Yang saya ingat tiba-tiba Pak Haji nyeplos ke saya, kamu bakal jadi presiden. Saya kaget, presiden apa? Karena presiden udah ada di negara. Masa saya jadi presiden apa? Nggak ngerti saya. Waktu itu saya cuman jadi manajer, anak buah saya dulu pakai mobil, saya pakai motor spesi. Saya mikir nih ada yang salah atau gimana saya kerja gitu kan. Dan yang saya ingat Pak Haji waktu itu ada amalan, bukan amalan, mungkin ilmu ya. Ilmu mungkin. Ya. Saya disuruh rajin sedekah sama yang suka bersihin toilet. Nah, Sedekah itu- pembersih sedekah WC. pembersih WC. Ya. 100.000. Ya, saya beraniin tuh dulu. Mau ngasih 50.000 di masjid, mau sholat Jumat aja kan kayaknya berat banget ya.
Itu saya coba beraniin 50.000, 100.000, dan alhamdulillah sampai detik ini saat kalau saya parkir di mall atau lagi di kantor, saya suka kasih tuh. Sampai bingung kadang-kadang yang nerima bersin tuh, Pak saya nggak mau Pak gitu. Alhamdulillah itu saya masih jalanin sampai sekarang. Dan saya ingat saat saya 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pas saya jadi yang disebut sama Pak Haji Mbe, Pak Haji Dwi, saya ingat apa ini yang dimaksud sama Pak Haji 2013 lalu. Berarti sekarang udah jadi presiden dong. Alhamdulillah Pak, saya punya Tepuk tangan dong. Ya. Bener apa yang Pak Haji ucapkan. Ya kadang saya suka ngomong suka sabda. Kayak Abi. Mbak Abi, 100, Mas Abi, 100 M. kan dia Pak Haji, saya butuh uang 10 miliar. Saya bilang, Mas, Mbak, kalau 10 miliar lu nggak usah berobat ke gue, ngapain? Lu berobat aja keluar. Gue maunya lu 100 miliar. Tapi kan saya nggak punya jaminan Pak Haji. Kalau ke RDI nggak pakai jaminan bos. Nanti pasti 100 miliar. Dalam hitungan minggu dia privat di Starbucks. Emang dahsyatnya privat gitu Pak. Jadi kita mapping satu-satu. Bisa 3 jam, 4 jam. Nah alhamdulillah dia pulang dari Starbucks naik mobil dengan dia gembira. Dan Mas Abi kalau lihat di vlognya, dia yang cair 100 miliar. Jadi dia cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Tepuk tangan dong luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu paksain, harus yakinnya tingkat dewa. Kadang saya suka sabda begitu. Nah waktu itu gue ngomong gitu. Iya. Jadi presiden. Iya. Wow. Saya nggak ngeh presiden, nggak mungkin. Saya cuma manajer doang biasa. Presiden apa gitu, dan saya kepikiran. Alhamdulillah berjalannya waktu 2016, 17, 18, 19, karir saya bertambah dan alhamdulillah saya bisa bangun perusahaan sendiri Pak Haji. Bangun perusahaan sendiri. Betul. Tepuk tangan dong. Wow luar biasa. Dan jadi sekarang udah punya perusahaan sendiri. ada 3 Pak Haji. 3. Oh gelo. Insyaallah. Jadi presiden direktur berarti ya. Betul. Kan presiden. Ternyata presiden direktur Bu. Memang dulu saya kadang suka ngucap sampai hari ini pun saya suka ngucap. Nanti makanya Bapak kalau bisa privat coel saya Pak Haji. Sabda ini saya kadang suka nyeplos gitu. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin. Apa aja Pak Haji, bisa gak alat kelamin aku megar? Bisa. Masa gak bisa? Kembang aja bisa megar. Ya kan? Lanjut bos. Ya, silakan Mas Dev. Ya saya pokoknya waktu itu 2013 akhir keadaan lagi terpuruk. Pak Haji bilang itu buat saya nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Tapi yang saya coba ikhlasin adalah bersyukur keadaan saya lagi dalam keadaan sulit. Saya bersedekah sama orang yang lebih nggak mampu dibanding saya. Alhamdulillah saya sih nggak punya utang waktu itu. Tapi saya lihat ada yang lebih kurang beruntung, dia harus bersihin toilet, saya nggak harus bersihin toilet. Itu yang saya terus alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih suka kasih orang yang suka di toilet, mau itu lagi di Citos atau lagi di mana-mana. Saya suka cari-cari, ini orang lagi bersih-bersih yang mana ya orang, terus saya kasih selipin gitu, udah saya jalan. Pak makasih Pak, alhamdulillah saya jalan. Biasa sih gitu sih. Iya. Gitu. Mungkin yang Mas Bayu lakukan itu di RDA itu ada namanya ilmu sedekah pembersih WC. Bukan sedekah ekstrim. Sedekah pembersih WC. Kalau Bapak Ibu belum tahu, ngapain sih sedekah pembersih WC? Bukan kita ngasih alat-alat buat ngebersihin WC, bukan, ya. Tapi Bapak Ibu datang ke WC-WC umum, terutama WC-WC di pasar-pasar tradisional. Ketika Bapak Ibu ada hajat nih, biasanya kalau untuk mau ketemu orang, mau interview, mau skripsi, ya. Dulu sebelum ada ilmu rogoh-rogoh, sebelum ada ilmu kantong dibolongin, itu kalau dipadukan manjur tuh Bu. Apa ilmu sedekah pembersih WC aja udah manjur dengan sedekah, apalagi pakai ilmu kearifan lokalnya lagi, ya. Artinya apa?
sedekah pembersih WC, ilmu sedekah pembersih WC itu murni ilmunya produk RDAY. ya. Di tempat lain nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Dan Kenapa? itu saya Iya. cuma datang ingat banget 2 kali. Nah, 2 kali ya. Karena lumayan jauh tempatnya kan dari Bogor Iya. ke sini kan lumayan. Heeh. Tapi alhamdulillah malam ini saya membawa istri dari Cinere. Ke Cinere ke sini. Tadi pagi tiba-tiba insya Allah saya mau bawa istri ke Pak Haji biar ketemu, ada hajat, insya Allah bisa sharing di sini, semoga bisa dapat pencerahan. Pasti. Benar, kita bahas lagi. Kenapa sedekah pembersih WC ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Ketika ibu datang ke orang yang lagi membersihkan WC, apalagi yang lagi ngosrek tuh, ya, itu kan di mata manusia itu kan pekerjaan paling jijik, paling hina ya. Tapi kan di mata Allah pekerjaan paling mulia itu, ya, membersihkan najis orang, kotoran orang. Siapa sih orang yang mau cita-cita jadi pembersih WC? Kan nggak ada. Apa yang kita lakukan? Pak Haji suka nyuruh 100.000 bos kasih. Kenapa 100.000? Itu nilai tertinggi. Ya, biasanya kita kan 2.000 ya. Caranya apa? Ibu datang ke pembersih WC yang lagi membersihkan, apalagi lagi ngosrek. Ibu minta aminnya, bukan doanya, aminnya yang kita butuhkan, aminnya mereka, aminnya pembersih WC itu. Ya, ketika mereka takjub menerima kita 100.000, ya Allah, ini besok saya harus bayaran anak saya. Ternyata Allah kabulkan. Nah di situ kan dia pasti takjub kan. Nah di situ kita berbicara, Kang atau Teh, tolong ya aminkan. Saya ada hajat mau interview. Semoga saya lulus. Nanti dia amin. Nah itu yang kita butuhkan. Di saat dia takjub, Allah juga takjub. Ya, itu rahasia sedekah pembersih WC. Ilmunya di RDAY. Cuma ada di RDAY. Ya, kan Bapak Ibu bingung, apa sih sedekah pembersih WC? Saya baru dengar. Kalau ke marbot gimana? Kalau ke marbot kurang takjub, karena marbot kan sering menerima yang value-nya besar. Tapi kalau pembersih WC, apalagi di pasar-pasar tradisional yang udah aki-aki, waduh itu ucap syukurnya pasti deh, ya. Kasih 100.000 itu udah kayak apa? Pasti doanya juga ngaborobot lah. Ya Pak didoakan, wah sing murah rezeki segala macam gitu. Nah doanya itu yang kita butuhkan. Doanya mereka yang tulus dan ikhlas, yang mengaminkan hajat-hajat kita. Oke, Mas Bayu, monggo lanjut. Ya kalau saya sih nggak sampai saya minta ini, enggak, saya sih kalau saya kasih saya langsung jalan aja gitu kan kadang-kadang. Tapi saya jalan aja, saya dia berdoa, masih dengar kan? gitu. Ngedoain kita pasti dalam iya, hatinya. saya masih dengar. Iya. Makasih Pak, makasih saya karena jalan kan Iya. dia mungkin nggak enak atau Iya. gimana. Saya kasih, udah saya jalan aja. Iya, Dia nggak tuh, apa-apa. Pak, makasih Pak, Sing masih murah begitu. rezeki, sing gampang rezeki pasti begitu Iya, kan. iya. Dan itu alhamdulillah masih saya lakuin Iya. sampai saat ini sih Pak. Makanya mau laporan, alhamdulillah makasih Pak Haji Ya. udah mendoakan saya dan juga alhamdulillah saya juga jadi Jadi ingat presiden Sudah ya. jadi Alhamdulillah, presiden Pak. ya. Insya Allah. Walaupun presiden direktur. Benar presiden ya. Presiden kan. Betul. Baru enggak. Nah, apa yang presiden apalagi perusahaan sendiri. Betul. 2021 Pak lagi Covid. Alhamdulillah lagi zamannya Covid, banyak teman-teman saya juga diputus kerjaan. Alhamdulillah di situ saya dapat kepercayaan untuk dikasih modal, pinjaman modal untuk bangun perusahaan. Dari bangun perusahaan itu alhamdulillah sekarang saya sama istri lagi bangun perusahaan lagi. Alhamdulillah. Dikasih kepercayaan sama teman-teman lagi tanpa ada pinjaman. Dari situ kita alhamdulillah untuk Iya. mulai. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Apa yang Pak Haji Tunggu dulu. ucapkan. Ya mau nanya, kok dia bisa jadi? Betul. Ayo Ayo. biar pintar. Siapa Jangan yang mau datang. nanya apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bayu kok bisa seperti ini? Ayo. Oke, Ibu ya. Ayo. Tenang Mas Bayu. Tetap di depan. Berdiri. Diri biar keker alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ade dari Cisarua Bogor, Mas Bayu. Saya tertarik. Mas Bayu kan waktu datang ke sini katanya tidak dengan permasalahan yang lain-lain ya, hutang atau segala macam ya. Sementara kan di RDI kebanyakan hutang gitu. Nah, itu pada saat itu tuh yang saya ingin dapatkan dari Mas Bayu untuk
langsung mendapatkan apa tadi sedekah WC itu, apa yang ada di dalam benak Mas Bayu sampai sekarang kan dijalankan gitu, dan alhamdulillah hasilnya itu sampai sekarang Mas Bayu tercapai dari Pak Haji yang sudah memberikan ilmunya itu gitu. Kan nggak masuk di akal ya buat kami gitu ya, apalagi ibu-ibu nih gitu kan. Tapi kan sekarang udah kebuka nih dengan Mas Bayu testimoni nih. Nah, jadi yang maksud saya tuh apa yang memang ketika itu dilakukan niat kan pasti gitu. Nih, gue yakin nih pasti bisa gitu. Gue bisa dengan niat itu. Itu seperti apa tuh? Maksudnya apa ya jawabannya? Kalau boleh saya cerita, mungkin saya nggak berhutang Ibu, cuman keadaan saya waktu itu sangat-sangat pas-pasan banget. Saya malah dibantu sama ibu saya. Waktu itu saya kerja sebagai manajer yang uangnya pun menurut saya karena 2 anak, waktu itu mantan istri saya minta 2 pembantu, gaya hidupnya luar biasa, jadi memang tertekan dari saya nggak bisa banyak bergerak, dan kita ngontrak di Jayanti, mungkin ibu bapak tahu Cijayanti ya, dekat Sentul, itu 3 petak, anak saya 1 udah kebayang belum 3 petak? 600.000 rumah RSSSS, rumah sangat sederhana sehingga ngesek aja susah. Anak 1 di rumah tetangga, anak 1 lagi di rumah tetangga Ibu. Jadi keadaan saya sangat-sangat nggak nyaman waktu itu. Pas datang ke sini, saya cuma minta sama Allah supaya gimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya waktu itu. Dan akhirnya melalui doa itu, mungkin karena waktu itu malam saya kasih istri saya, oh dia mau kerja, yaudah silakan kerja. Saya tungguin jam 11, jam 12, jam 1 malam pun nggak pulang-pulang. Saya sama anak yang satu di rumah tetangga. Karena kan nggak mungkin saya 2 bayi, yang 1 umur 1 tahun, 1 lagi baru lahir. Jadi kan nggak mungkin karena saya mengganti pampersnya, kasih susunya, saya nggak mungkin dua-duanya kan. Jadi harus saya saya tinggal. Nah waktu itu akhirnya saya pengen gimana caranya supaya saya punya financial yang baik, punya uang yang bercukupan lah untuk anak-anak. Makanya pas diajak sama teman saya Anggun, mungkin Pak Haji ingat ya, sama suaminya waktu itu datang ke sini, ya itu dia yang dikasih. Kalau buat saya masuk akal bersedekah sama orang yang membersihkan toilet ya, karena mungkin dia bisa lebih bersyukur saat saya kasih uang. Waktu itu 50.000 buat saya sampai sekarang pun masih sangat berharga ya. Tapi tadi yang Pak Haji bilang ekstrimnya itu, ya udah akhirnya saya paksain dari 50.000 sampai saya bilang 100.000. Di situ sih Bu, saya niatnya ikhlas aja. Yang saya ingat kalau saya ikhlas, insya Allah balik lagi ke saya dimudahkan apapun sehajatnya sih Bu. Ikhlas ya yang penting. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Makasih ya Mas Bayu. Sama-sama Ibu. Testimoninya, motivasi buat kami. Makasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.